Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita mau reaction video dari Ricis, dimana Ricis sempat mengalami karena darah tinggi dan juga sulit aslinya keluar setelah melahirkan. Oke, stay tune. TikTok. aku tuh bukan senang dipuji, cuman aku senang kayak apresiasi juga. Cuman aku tuh kayak aku tuh bukan haus pujian ya. Aku tuh tipe yang dipuji tidak terbang, dihina juga nggak tumbang. Namanya juga perempuan, butuh kayak disemangatin nggak sih? Disemangatin, bukan dipuji. Ingat, disemangatin kan. Jadi ayo puji-puji aku. Oke, ceritain dong pasca operasi. Ini aku ceritain ya. Aku waktu itu operasi di hari Selasa, jam 8 udah masuk ruangan. Tapi dari malam itu, dari jam, kalau nggak salah jam 11 malam udah harus puasa sampai jam 6, yaitu 2 jam sebelum masuk ruang operasi. Nah, jadi kita puasa dulu, puasa makan, tapi masih boleh minum air putih. Kalau nggak salah cuma boleh air putih, cuma boleh minum. Terus abis itu puasa sampai jam 6, dan aku nggak tahu sih ini namanya egois atau bukan, tapi sih aku nganggapnya egois ya. Makanya setelah anak aku lahir, kenapa dilepas? Udah ditangkap dilepas. Kan ditangkap. Saking gak teganya menyamuk. Aku ngerasa aku egois sih setelah anak aku lahir. Makanya aku banyak banget minta maaf sama anak aku, karena aku ngerasa sampai jam 6 pun aku masih ngarep kontraksi. Sedangkan air ketuban kan udah mulai menipis kan. Jadi aku ngerasa kayak aku egois banget. Aku masih berharap lahiran normal, sementara anak aku udah kekeringan gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh selalu detak jantungnya sehat banget, gerakannya masih aktif banget. Jadi alhamdulillah juga kata dokter bayinya tuh bener-bener sehatnya tuh sehat banget. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Padahal tinggal tunggu kontraksi bisa brojol gitu. Cuman yang disayangkan adalah ya itu karena ketubannya kering. Jadi aku memang salah aku juga sih, terlalu pengen normal dan egois. Jadi aku memang menyadari kesalahan itu. Nah, kemudian udah sampai jam 6 itu belum kontraksi dan belum mules. Jadi kata susternya nanyain kan kalau datang ke kamar, gimana Bu Ricis, udah kontraksi belum, udah mules belum? Aku jawab belum sus gitu. Gak apa-apa ya, semangat ya, katanya gitu. Udah jam 6 akhirnya aku bilang sama anak aku di perut, Ade makasih banyak ya, waktu kita udah habis, kita ke ruang operasi ya ntar jam 8, kataku gitu. Dan itu dia masih gerak banget, masih yang perut aku tuh masih gak simetris gitu loh, bentuknya masih yang bener-bener gerak sana gerak sini gitu. Jadi ya gitu deh, akhirnya udah mau jam 8 tuh aku bener-bener yang bahagianya tuh nggak bisa dikatakan gitu loh, kayak bener-bener menanti anak aku banget. Terus udah mulai ikhlas, udah mulai kayak alhamdulillah udah mau lahiran, semoga lancar apapun jalan keluarnya, sesar pun gak masalah. Dan aku tuh udah bener-bener ikhlasnya tuh ikhlas banget gitu loh. Dan suami juga kan nguatin kan. Terus akhirnya masuk ruang operasi, aku tuh gak fokus ke operasinya, jadi aku lebih fokus menanti anak aku yang dilahirkan nanti setelah di sayat-sayat. Jadi bener-bener bukan fokus sama tindakannya gitu. Sementara kan aku tuh takut banget operasi, teman-teman. Dulu waktu operasi amandel, aku tuh nangis tuh bisa lama banget. Padahal kan itu operasi kecil ya dan bius total, tapi aku tuh takut dan gak tega gitu loh sama badan aku harus disayat-sayat. Kan namanya kalau operasi pasti kan ada yang di otak-atik gitu kan, walaupun setelahnya akan sembuh juga. Cuman aku tipe orang yang takut dan gak tega gitu sih. Jadi kalau teman-teman tanya, Ricis takutnya apa sih? Takut operasi. Nah, itu udah dijawab tuh. Udah, terus habis kayak gitu selama tindakan aku banyak-banyak zikir, doa, sholawat segala macem. Makanya kalau teman-teman lihat vlognya itu nangis nggak berhenti, pada komen lebay banget sih operasi gitu doang kan, nggak sakit, nggak berasa gitu-gitu. Tapi emang aku tuh terharu juga karena perjuangan 9 bulan ternyata nggak gampang ibu mengandung gitu-gitu. Jadi memang pas mau lahiran flashbacknya tuh luar biasa, kayak trimester 1 muntah mual, mood swing banget dan lain-lain gitu-gitu. Terus akhirnya selesai operasi, anak diangkat, nangis banget kan. Nah, setelahnya nih, setelah operasi kan aku masih ada bius tuh, jadi masih oleng. Dan aku belum ketemu sama anak aku lagi setelah keluar dari ruang operasi. Kan di ruang operasi udah ketemu. Pas udah ke kamar tuh aku bener-bener full tidur. Jadi aku pas masuk kamar tuh nggak yang cari anak tuh nggak, karena aku masih sempoyongan banget. Setelah bangun, jantung aku, kalian tahu gak, kayak kenceng banget, deg-deg karena keinget waktu aku lihat di layar perut aku disayat-sayat berlapis-lapis. Jadi aku keinget jantung aku tiba-tiba kenceng banget, saking kencengnya telinga aku aja bisa denger. Kan kalau jantung doang kan paling di sini doang kan berasanya, ini sampai telinga aku ngedenger.
kan di sini kan deg-degannya sampai sebahu-bahu gitu, kayak deg-deg sampai gerak gitu saking deg-degannya. Pas dicek tensi juga kata dokter tensinya tinggi. Kenapa? Kan udah selesai operasinya. Bisa tampil glowing tanpa pusing kalau pakai Indodana Pay Later. Dengan pinjaman 10 juta rupiah, dengan jumlah pembayarannya hanya 10.021.031 rupiah. Kenapa? Kan udah selesai operasinya, ditanya gitu. Iya dok, aku masih trauma kali ya karena ngelihat badan sendiri jadi agak nggak tega. Terus aku akhirnya waktu vlog Mbak Sini datang itu pertama kali aku lihat anak aku di kamar. Nah itu tuh bener-bener semua rasa gundah gulana, semua cemas, semua trauma tuh kayak luntur gitu loh, kayak tiba-tiba disedot hilang, divakum hilang gitu. Jadi tiba-tiba nyaman banget lihat anak aku. Terus akhirnya tinggal masa-masa pemulihan deh. Habis itu pas operasi belajar menyusui ASI, fokus ASI karena kemarin di hari pertama ASI aku belum keluar. Jadi emang harus dipancing-pancing sama suster juga dan lain-lain, dan sempat dikasih vitamin suplemen gitu untuk ASI. Di hari ketiga bengkak. Terus kayak batu gitu, itu benar-benar sakitnya luar biasa banget, sampai aku jalan nunduk bungkuk gitu saking sakitnya. Habis itu dipijit, pemulihannya dipijit sama bidan laktasi. Wah luar biasa Besti, itu sampai kayak yang ya Allah kuatkan aku nih demi anakku. Tapi aku tuh bukan yang sakit gak suka tuh, enggak, tapi lebih ke yang ya Allah bantu aku, ini semua demi anakku. Dan akhirnya alhamdulillah besokannya agak membaik, tapi masih harus dipijit lagi sama bidan laktasi. Dan alhamdulillahnya tuh setelah pijit kedua, alhamdulillah sih lancar langsung, alhamdulillah. Emang happy banget gitu loh, karena kan katanya juga kalau happy itu bener-bener ngangkat imun dan bikin ASI lancar banget kan. Jadi aku emang bener-bener langsung happy banget, lihat muka anak aku juga happy banget. Itu pemulihan yang pertama. Soal ASI yang kedua tentu sisaan operasi. Nah sisaan operasi juga itu baru berasa di hari ketiga. Jadi barengan tuh, barengan sakit OP, barengan sakit ASI. Jadi nikmat banget, tapi aku seneng gitu loh. Aku ngerasa ini adalah awal, karena kalau gak ada awal gak mungkin kita bisa menjalankan hari-hari setelah itu gitu. Jadi emang bener-bener aku menikmati sekali prosesnya, dan sekarang alhamdulillah banget udah lincah. Kalian lihat kan, aku udah bisa gerak sana gerak sini. ASI aku juga alhamdulillah lancar, anak aku juga alhamdulillah banget, masya Allah barakallah. Kata ibu, kata suster, alhamdulillah anteng, nggak rewel gitu-gitu. Jadi aku ya perbanyak bersyukur, happy, bahagia, dan juga alhamdulillah berada di lingkungan yang terbaik yang Allah kirimkan gitu. Habis itu ya sekarang tinggal gimana caranya fokus sama anak, fokus sama suami, keluarga, fokus sama mental. Karena kalau misalnya mental kita kenapa-napa, anaknya juga katanya sedih. Jadi aku nggak mau. Jadi aku benar-benar harus membahagiakan diri sendiri, harus bahagia, harus banyak-banyak bersyukur sih. Karena dengan kita bersyukur tuh kebahagiaan tuh Allah tambah. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur, karena dengan kita bersyukur kita dekat dengan kebahagiaan. Jadi kalau misalnya ada nih teman-teman yang lagi menyusui juga, atau yang lagi hamil besar juga, nih buat yang hamil besar nih, dan lagi kesusahan jalan, susahan tidur, itu tuh nggak sebanding sama ketika kalian menjadi ibu menyusui gitu. Jadi hamil besar tuh menurut aku nggak sebanding gitu loh. Dulu waktu aku hamil besar, kemarin waktu aku hamil besar, aku ngerasa kayak aduh ini kenapa sih gini banget sih bla 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 gitu, kayak bener-bener yang aduh kapan sih lahirnya, aku udah nggak kuat nih gitu. Tapi setelah udah lahiran, hamil besar lah hal biasa. Ternyata ibu menyusui lebih luar biasa. Jadi harus semangat, harus berpikir positif, harus bahagia.